ya ibaratnya melakukan hubungan incest dengan kakek saya. Saya ibaratnya sudah melakukan aborsi beberapa kali. Wah. Dan ini mungkin curhatan dia pertama kali ini ke I Declare justru ya. Dan orang nggak ada yang tahu biasanya kan. Karena kebanyakan dia rasa aman ya. Betul. Jadi yang selama ini kita rasakan ya Mas Billy. Gereja sendiri kalau misalkan ada yang jemaatnya itu curhat seperti ini, itu kadang justru dihakimi. Disingkirin. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa all the way dari Surabaya, namanya Mas Iwan Setiawan. Wah, thank you. Mas Iwan, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini Mas Iwan datang all the way, berangkatnya kemarin loh ya katanya. Tadi malam, iya kan, naik kereta ya? Betul, khusus untuk Mas Billy. Wah, ini tamu pertama di Billy's Coffee Table yang melakukan perjalanan dari semalam yang lalu untuk sampai ke sini. Luar biasa, dan udah sampai duluan tadi. Gue belum nyampe, udah nyampe. Sebelum kita ngobrol Mas Iwan, kita minum kopi dulu. Oke, kopi ini adalah kopi Hibo Coffee ya. Dark French ini ya. 100% Arabica dari Papua. Wow, sampai-sampai ada labelnya di sini, bangga buatan Indonesia ya. Cari kopi ini, Hibo Coffee Dark French. Luar biasa. Yuk kita seruput dulu Mas. Ya. Sesuai sama pemberitahuan di sini, acidnya ya nggak terlalu acid gitu ya, dan dia betul-betul tinggi itunya, boldness-nya, jadi luar biasa. Sebelum kita mulai, sahabat kopi bisa lihat ke sini. Nah, ini dari tadi saya mau tanya nih sama Mas Billy nih. Ini salah satu koleksi saya nih Mas Iwan. Oke. Jadi saya ini punya banyak lah koleksi, kayak saya suka dunia aviasi. Keren. Dan ini salah satu pesawat yang sekarang ini dipakai sama Pak Presiden Jokowi. Woi, keren ya. Gue taruh sini deh. Wah. Ini bisa lihat. Nomor registrasinya biasa kalau di pesawat Indonesia kan PK sekian ya. Ini dimulai dari A001, pesawat kepresidenan. Woi. Spesial nih ya. Namanya aja Republik Indonesia. Woi, boxnya dong, lihat dong. Oh. Ada lambang negara kita yang luar biasa ini. Ini parkirnya di Halim nih, karena di Halim itu Skuadron 17 dan Skuadron 45, ya kan? Nah, ya kan, pengetahuan sedikit lah tentang pesawat, oke? Keren. Oke, taruh sini aja dulu. Oke, mantap. Oke, Mas Iwan. Ini kita ini mau ngobrol, dan Mas Iwan ini datang all the way ke sini karena kita mau tahu nih Mas Iwan tentang pelayanannya Mas Iwan di sosial media. Dan memang sosial media ini sekarang diperlukan sama banyak orang. Dan bahkan orang banyak dapat jawaban solusi firman Tuhan lewat sosial media. Ya kan? Terus saya udah mendengar banyak kesaksian orang-orang dipulihkan karena dengar-dengar dengan misalnya khotbah diedit yang cuma semenit, misalnya kemudian ada firman Tuhan yang diberitakan di situ gitu ya, dalam bentuk tulisan gitu ya. Nah, ini salah satunya yang luar biasa yang Mas Iwan lakukan ini adalah akunnya apa nih? Coba ceritakan nih. Ya, saya mewakili dari teman-teman I Declare. I Declare ya. Akun kami namanya ideclare.id. ideclare.id di IG ya, ini ya. Di IG, ada di TikTok juga. Oke, ada TikTok. Untuk di YouTube-nya masih on the way. Oke. Nah, kami besar di IG sebenarnya. Dan kita memang sosial media ministry yang arahnya sasaran kami adalah untuk anak-anak muda. Generasi Z sampai milenial. Nah, kita khusus mengangkat isu-isu yang memang khusus relate dengan mereka. Dengan anak muda. Betul. Yang mendirikan siapa nih I Declare pertamanya? Kalau I Declare pendirinya namanya Bro Martin Wijaya. Thank you Bro Martin Wijaya, udah jadi berkat bagi bangsa Indonesia. Saya bukan founder. Saya juga bukannya yang mendirikan, mempunyai ide awal. Cuma saya meneruskan saja delegasi dari estafet dari Bro Martin ini. Iya. Dan ini waktu didirikan tahun berapa awalnya? Waktu dibuka nih IG-nya nih perdana. Nah, ini kebetulan
per hari ini, tanggal ini tanggal berapa ya? Tanggal 28 ya? 28. 28 kemarin kami 27 itu ulang tahun kami yang ke-6. Wow, 27 Maret ulang tahunnya ke-6. Wow, tepuk tangan dulu. Wey, happy birthday, happy birthday. I declare yang ke-6 tahun. Ya. Wow, oke. Terus ini kalau misalnya orang-orang belum ada yang pernah atau belum follow gitu ya. Betul-betul ini memang diarahkan untuk anak muda. Dan itu penting sekali untuk orang tua kasih tahu sama anaknya kalau ada anak-anak yang remaja atau yang youth untuk follow nih IG-nya. Ya, dan TikTok-nya juga namanya sama, I declare. Oke. Sama. Apa sih isi kontennya? Ya, kalau ini, Mister, kalau Mas Billy, kondisinya untuk I declare sendiri ini enggak murni tentang teologis, tapi kita banyak justru mengangkatnya tentang isu-isu yang relate ke kehidupan sehari-hari dari anak muda. Tetapi kita lihat dari aspek dari kekristenan. Oh, isu-isu anak muda. Yang paling kontroversial apa sih? Free sex. Free sex, oke, udah pasti. Terus adiksi yang pasti misalkan pornografi, narkoba, terus kemudian ibaratnya hubungan sejenis, seperti itu. Terus kecewa dengan Tuhan, kecewa sama pasangan, kecewa sama orang tua. Oke. Lebih seperti itu. Iya. Dan yang membedakan I declare dengan akun-akun yang lain apa? Itu? Yes, jadi kalau I declare sendiri, saya bukannya sombong ya. Cuma maksudnya percaya diri sama sombong itu kan beda tipis nih. Jadi 11, saya di 2 kaki ini. Jadi saya ibaratnya I declare ini percaya diri yang sombong mungkin. Kalau I declare sendiri ini kita berusaha menampilkan yang berbeda dengan akun rohani yang lain. Kalau akun rohani lain mungkin arahnya banyaknya ke teologis. Kalau kami justru mau menyentuh secara kenyataan sehari-hari dari anak-anak muda. Yang ibaratnya mungkin kalau kita baca secara teologis itu tidak bisa langsung mengerti sebenarnya maknanya ini apa gitu. Apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Tapi kalau kita bawa permasalahan ini secara khusus, anak-anak muda ini nanti sendiri akan mengerti. Dan ibaratnya ternyata dari permasalahan yang mereka alami, misalkan masalah dia depresi atau misalkan sedang bergumul tentang pornografi dan lain-lain, ternyata di balik itu semua ada Tuhan yang ibaratnya sedang berjalan bersama mereka gitu. Ada di samping mereka. Seperti itu. Jadi kita berusaha mengarahkan untuk seperti itu, anak-anak muda mengerti dan menggiring mereka untuk bisa curhat ke kami. Oh, bisa curhat lewat DM dan pasti dijawab dong ya? Betul, kami ada beberapa konselor. Yang untuk menangani itu semua. Wow, tunggu. jadi kalau misalnya udah baca atau lihat khotbah di videonya, kemudian mau curhat tentang pergumulan hidupnya. Mereka bisa DM dan pasti dijawab. Pasti dijawab. Meskipun mungkin agak lambat ya, karena beberapa DM kalau sekali masuk, kalau ada kasus yang kebetulan kontennya itu kebetulan yang hips gitu ya. Ibaratnya contohnya misalkan terikat tentang LGBT misalkan gitu ya. Itu masuk bisa 40, 30 DM gitu. Jadi kan perlu waktu kita untuk jawab satu-satu. Karena jadi sabar. SDM kita juga terbatas. Sabar ya, pasti dijawab gitu ya. Jadi jangan DM saya kalau ini banyak orang, karena gini, saya di DM sama ratusan jemaat. Sementara aku kan cuman pegang sendiri akunnya. Dimarah-marahin lah sama orang akhirnya karena nggak bisa dijawab dan nggak punya kapasitas juga untuk jawab karena nggak bisa seharian jawab. Banyak tugas juga yang lain gitu ya. Jadi mendingan kesini nih ke I declare, tanya, DM pasti dijawab, dan kemudian mau tanya apa saja semuanya pasti akan dijaga kerahasiaannya. Betul. Dong pastinya kan gitu ya. Dan bahkan beberapa yang curhatan yang menarik dan ibaratnya ini layak untuk memberkati yang lain. Kami jadikan konten. Jadi salah satu sumber yang untuk inspirasi kami, konten kami ya dari curhatannya para follower pastinya. Kami. Betul. Apa sih pertanyaan yang paling yang paling ekstrim deh misalnya? Maksudnya isunya mereka tuh yang paling ekstrim apa sih? Ya ini kebetulan saya tadi naruh HP-nya di sana. Sebenarnya saya mau nunjukin. Kita pernah ngangkat, kalau sempat nanti masuk di IG ya, di IG-nya I declare itu, kita mau tanya nih, kita tulis di story kita. Dari follower kita kan lumayan ya. Tidak banyak-banyak banget tapi lumayan lah. Itu ibaratnya apa sih? Your dark secret gitu. Dark secret ya. Your dark secret. Yang mungkin nggak ada orang yang tahu gitu. Ceritakan ke kita
kita akan jaga kerahasiaannya. Wah, itu yang ngisi serem-serem, Pastor. Wow. Jadi ada yang menulis, saya ini agak vulgar ya. Saya ibaratnya melakukan hubungan incest dengan kakek saya. Wow. Saya ibaratnya sudah melakukan aborsi beberapa kali. Wow. Dan ini mungkin curhatan dia pertama kali ini ke I Declare justru ya. Dan orang nggak ada yang tahu biasanya kan. Karena kebanyakan dia rasa aman ya. Betul. Jadi yang selama ini kita rasakan ya Mas Billy. Gereja sendiri kalau misalkan ada yang jemaatnya itu curhat seperti ini, itu kadang justru dihakimi. Disingkirin. Bukan saya yang ngomong. Saya ngomong, saya tanggung jawab nih. Saya udah lihat sendiri 25 tahun saya pelayanan keluar masuk gereja, ya, disingkirin sama gereja. Karena bukan dosanya dibenci, orang yang dibenci juga. Iya, betul. Jadi misalkan ada yang datang gini ke pendeta misalkan di gereja gitu ngomong, Pak, saya ini gay. Udah pasti besok ditaruh di posisi yang agak geser. Loh, oke lah. Kalau misalnya dia pelayanan, kemudian dia di ya mungkin dalam tanda kutip didisiplinkan, itu masuk akal lah ya, oke lah ya. Tetapi yang sering kali terjadi adalah ketika mereka mulai dihakimi dan bahkan bocor kemana-mana, dan tidak dilayani dengan benar, dan kemudian mereka akhirnya diberikan rasa tidak aman dan nyaman, dan akhirnya mereka nggak mau ada di situ. Betul. Ya kan? Bukannya dirangkul, ditolong, tapi justru ditunjuk-tunjuk gitu loh. Betul. Dan tidak diberikan solusi. Ya. Dan akhirnya mereka larinya harusnya ke sini dong, ke I Declare. I Declare berani mengatakan bahwa kami ini para judge. Jadi kami ini judge bayangan ya di luar gereja dalam konteks sinode maupun komunitas. Dan kami bukan komunitas, kami bukan sinode. Dan justru kami membutuhkan para gereja dan para komunitas untuk memuridkan. Jadi para follower atau orang-orang yang ibaratnya terkena tanda kutip tadi itu dari konten-konten yang kita bikin, terus dia tertarik untuk curhat kepada I Declare, kemudian kita menangkan ya, itu kita adopsikan ke sinode atau ke komunitas. Disalurkan ke gereja untuk ikutan di situ, dimuridkan, bahkan kalau ada kelompok selnya ya harus ikut kelompok selnya gitu ya. Jadi, bertumbuh di situ. Kami tawarkan ibaratnya ke jiwa tersebut mau diadopsikan ke gereja atau ke suatu komunitas. Karena kadang ada beberapa yang ibaratnya dari kaum-kaum yang memang belum ada tampungannya di gereja, mereka tidak bisa ke sinode, tetapi di dalam suatu komunitas yang khusus. Makanya kami berrelasi dengan beberapa komunitas dan sinode-sinode yang memang sudah siap untuk itu. Oh gitu. Jadi kalau sudah mereka mau dimuridkan, I Declare akan kasih tahu nih ke gereja ini aja, gereja ini sesuai sama kota di mana mereka tinggal. Biasanya begitu dong. Dan ada komunitas yang melayani secara online. Karena banyak kendala ibaratnya yang kami menangkan ini ada di desa, Pastor. Jadi dosa, kesalahan dan hal-hal begitu tuh enggak cuma melulu orang-orang kota. Betul. Tetapi di desa. Seperti di desa. Dan waktu itu kami kesulitan mencari gereja yang siap. Dan yang luar biasa dari I Declare ini, Mas Willy. Follower kami bukan semuanya adalah anak-anak Kristus. Wow, itu pertanyaan saya yang tadi semua tanyain. Jadi orang-orang yang non-Kristen pun follow I Declare ya. Dan bahkan ada yang sebelumnya belum mengenal Kristus, dia akhirnya memutuskan menerima Kristus lewat I Declare. Wow, puji Tuhan. Ini dia akhirnya menjadi garam dan terang dunia ya, begini nih jadinya kan, membawa jawaban gitu ya. Wow, luar biasa. By the way, guys, kalau masih dengar tadi di belakang ada ketok-ketok segala macam, itu bukan debaran hati kita ya. Bukan kita sedang berdebar-debar, itu karena sedang terjadi construction work ya. Karena studionya lagi diperbesar, rencananya mau diperbesar kayak Hollywood rencananya ya. Amin. Jadi udah beberapa sesi ini duk gitu ya. Nah, itu tuh kan. Nah, lagi diperbesar. Sorry ya Mas Iwan. Oke. Nah, ini menarik banget nih. Ini betul-betul sangat inspiratif sekali. Banyak orang-orang atau anak-anak muda yang bingung mau curhat kemana, dan mereka takut bahkan takut untuk curhat ke pendetanya misalnya, karena takut dihakimi, apalagi ke orang tua, temannya juga mereka mungkin jaim gitu ya. Yuk guys, kalau ada pergumulan apapun, ini ada wadahnya, di mana kerahasiaan kalian akan dijaga. Dan kemudian kalian bisa curhat, bisa ngobrol, dan bahkan diberikan arahan sama I Declare untuk
kalau mau dimuridkan di mana gitu loh. Kemudian nanti di follow up-nya sama siapa gitu loh. Jadi kalian akan betul-betul bisa mengeluarkan semua unek-unek, dan bahkan setelah kita membuka kesalahan atau dosa itu, kita seperti menelanjangi iblis ya Mas Iwan ya. Yes, dan akhirnya kan kita jadi merdeka dong ya gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu lah untuk masuk ke sini, untuk curhat di sini. Kendalanya apa sih sekarang yang misalnya kendala-kendala pasti ada lah ya. Selama 6 tahun kan ada kendala mungkin di operational apa dan lain sebagainya. Itu kalau di model KAI Declare tuh apa kendalanya? Ya, SDM ada beberapa kendala ya. Yang pertama SDM memang pasti dalam satu hal itu, karena pelayanan iDeclare ini kalau saya bilang tuh unik. Jadi bukan spesifik yang tadi arahnya teologis atau suatu sinodis seperti itu, tapi yang seperti konten kreator yang ibaratnya orang kreatifnya kami itu juga kadang kesulitan untuk mencari tema-tema yang kira-kira mengena ke anak muda seperti apa, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kesiapan dari kami para SDM sendiri untuk bisa menerima kenyataan. Kadang kita tuh sering kaget-kaget sendiri, Mas Billy. Jadi kadang ada kasus-kasus tertentu yang ibaratnya membuat kami sendiri, ini kok kayak gini ya? Ternyata ada yang kayak gini ya di dunia ini. Jadi marah gitu ya? Iya. Jadi kesel gitu ya? Iya sih. Itu. Jadi kadang kesiapan kita sendiri tuh kita benar-benar seperti diuji, ibaratnya apakah kita memang hubungannya sama Tuhan kita benar-benar melekat atau enggak gitu. Kalau kita dengan Tuhannya sering enggak melekat, ya kita akan sering jadi kaget dan justru mungkin jadi terjatuh ya tanda kutip ya dari justru hal-hal kenyataan seperti ini. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan dari kaum muda ini ya yang sulit dijawab atau bahkan harus nanya dulu sama pendeta untuk ngejawabnya benar gitu misalnya? Ada nggak momen-momen kayak begitu? Atau dari dalam iDeclare sudah siap? Sebenarnya kalau secara yang sulit seperti itu sebenarnya enggak ada sih. Oke, karena memang semua sudah ada di Alkitab ya. Iya, semuanya bisa dijelaskan dengan Alkitab. Yes. Cuma yang jadi kesulitan adalah kita menerjemahkan dari konteks Alkitab ini untuk kebutuhannya mereka ini yang kita perlu sesuaikan. Iya. Karena kalau Gen Z sampai milenial ini kalau kita mentah-mentah kita kasih ayat, mereka akan terasa dihakimi. Oke, coba kita ini tiba-tiba on the top of my head gitu ya. Misalnya gini nih misalnya. Ada anak muda nanya, saya terikat masturbasi misalnya. Itu jawabannya apa? Karena di Alkitab kan nggak ada tulisannya masturbasi. Misalnya gitu. Tadi sebelum saya Mas Billy datang, saya nunggu di bawah itu kebetulan saya juga lagi konselingin ada yang DM kami itu dia terikat sama pornografi dan masturbasi. Jadi pornografi dan masturbasi itu paket hemat jadi satu lah pastinya. Iya. Jadi beli ini sudah dapat pasti ini. Biasanya paketannya seperti itu. Kebanyakan kebutuhan dari masturbasi sendiri itu adalah untuk pertamanya kepuasan diri. Pemuasan diri yang dia cari ibaratnya dari hal-hal yang seperti itu. Cuma ternyata justru itu mengikat. Nah, ibaratnya mindset dari yang kecanduannya dia, kebutuhannya dia ini itu sebenarnya bisa dialihkan untuk hal-hal lain. Misalkan hal-hal yang positif untuk energi yang untuk dipakai untuk lihat pornografi dan masturbasi ini kan cukup besar sebenarnya. Effortnya itu bisa dipakai misalkan untuk lebih dalam lagi menggali firman Tuhan atau ibaratnya melakukan aktivitas yang real seperti berolahraga, atau yang paling penting harus punya mentor rohani. Mentor rohani ini awalnya mungkin seperti pengawas gitu. Jadi kalau dia mau melakukan itu, dia tidak bisa tahan, mesti ngomong sama mentornya. Oh, itu komitmennya dia. Iya dong. Jadi kalau saya mau menonton atau saya mau masturbasi, saya harus ngaku nih gitu. Emang bisa ya mereka begitu ya? Akhirnya digiring ke situ, mau apa mereka? Ada yang mau, ya banyak yang gagal. Cuma biasanya seperti ini kami akan larikan ke komunitas. Untuk mereka ibaratnya digembalakan dan dimuridkan di sana. Termasuk yang ada komunitas yang khusus yang kami relasi untuk kebutuhan yang mau benar-benar berhenti dari pornografi dan masturbasi. Wow. Karena ini sebuah dosa yang mengerikan ya guys. Dan kalau sudah terjerat dengan ini, untuk detoxnya tuh lama ya. Iya betul. Jadi lebih baik preventif, janganlah nonton seperti begitu. Karena saya juga udah pernah menghadapi beberapa teman-teman yang terlibat dalam dosa pornografi gitu ya.
itu detoxnya lamanya luar biasa karena memang sudah terekam di dalam alam sadar kita dan akhirnya pikiran kita tentang seks itu jadi distorsi semuanya gitu loh. Ya, betul. Kita bahkan akhirnya banyak orang yang setelah itu berpikir bahwa nanti kalau saya menikah justru akan menjawab semuanya, makin distorsi akhirnya. Betul. Dan akhirnya membawa dia ke dalam perselingkuhan dan lain sebagainya. Betul ya, Mas Iwan ya? Jadi kalau ada yang kecanduan masturbasi, pornografi, memutuskan menikah untuk menyelesaikan itu, enggak bisa. Justru adanya nanti arahnya ke manipulasi. Si pasangannya ini akan dimanipulasi supaya seperti aktor-aktor yang ada di dalam pornografi tadi itu. Nah, jahat sekali memang kok itu. Betul. Jadi mindsetnya kita ini akan jadinya tuh sudah self semuanya gitu. Jadi seperti apa untuk kepentingan egois. diri. Betul, egois. Kebutuhannya dia sendiri gitu loh. Iya. Oke, ini luar biasa sekali dan ini adalah sebuah pelayanan yang sekarang ini istilahnya borderless ya. Karena kita ada sosial media, siapa saja bisa akses, betul. Siapa saja bisa masuk, siapa saja bisa konseling ya dan pasti dijawab walaupun kadang-kadang ada slow respon juga. Tapi pasti dijawab, jangan DM ke saya, DM-nya ke I Declare ya, udah pasti dijawab nanti di situ. Jadi sahabat kopi yang sedang bergumul dan kemudian orang tua yang tahu anak-anaknya sedang bergumul, yuk masuk dan ikut atau follow I Declare di IG dan juga di TikTok. Tapi kalau DM-nya di IG ya dan minta jawaban dan minta konseling dan pasti saya percaya konten ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Betul. Ya, ini perlu diketahui supaya kita mengerti bahwa ada wadahnya, ada komunitas, ada orang-orang yang menolong kita gitu ya dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman gitu ya. Mas Iwan, pesan-pesannya kepada sahabat kopi nih. Ya, apa nih harapan-harapan yang I Declare ke depannya? Silakan Mas Iwan. Oke, kita panggil Bro and Sis ya, panggilannya I Declare. Yes. Bro and Sis, daripada kita baper-baperan dan ibaratnya curhat masalah perasaan kita pribadi lewat sosmed, lebih baik kita pakai sosmed kita untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Karena kita datangkan Tuhan ke ruangan-ruangan yang tanpa batas dan tanpa waktu, supaya Tuhan itu diizinkan menyentuh masing-masing pribadi lewat konten-konten kita. Itu akan lebih bermanfaat buat kita semua. Amin. Yes, thank you banget Mas Iwan. Thank you for all the way datang dari Surabaya ke sini. Habis ini mau ada perjalanan lagi ke Bandung. Oke, kita berdoa Mas Iwan sampai di Bandung dengan selamat. Amin. Dan semua perjalanannya dipimpin sama Tuhan ya. Thank you again buat sharing. Dan sahabat kopi jangan lupa ya follow I Declare di IG dan di TikTok dan juga jangan lupa follow, ikuti, share dan like Billy's Coffee Table di IG, TikTok dan juga di YouTube. Until next time, God bless you.